Halo, kembali lagi di video pembahasan OSK IPA Fisika SMP tahun 2019. Video ini merupakan video seri terakhir karena membahas soal nomor 46 sampai nomor terakhir soal nomor 50. Kita lihat soalnya soal nomor 46. Sinar matahari dapat merambat sampai ke bumi meski di ruang angkasa antara matahari dan bumi relatif hampa. Hal ini terjadi karena titik-titik. Oke, sinar matahari itu merupakan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang yang terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnet yang saling berosilasi. Nah, gelombang elektromagnetik itu dapat merambat pada daerah yang vakum karena dia merambat tanpa memerlukan medium seperti gelombang mekanis. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah opsi B, karena sinar matahari dapat merambat tanpa medium. Selanjutnya, soal nomor 47. 5 buah bola kecil bermuatan listrik disusun dalam satu garis lurus dengan jarak antar dua bola yang berurutan sebesar D. D, 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 dan seterusnya gitu ya. Muatan bola secara beruntun dari bola pertama hingga bola kelima adalah Q, minus Q, minus Q, 2Q, dan Q besar. Besar gaya total yang dialami muatan kedua akibat muatan lain adalah 0. Resultan gaya yang bekerja pada muatan kedua 0. Dengan demikian, Q besar ini sama dengan berapa? Oke, untuk mempermudah menjawab soal ini, kita gambarkan dulu sketsanya. Sketsanya ada seperti ini, ada 5 muatan, Q, minus Q, minus Q, 2Q, Q, dan jarak antar muatannya D. Semuanya D sama. Nah, sekarang jumlah gaya pada muatan kedua di sini adalah jumlah gaya dari semuanya dong. Nah, sekarang kita lihat dari muatan pertama nih. Muatan pertama ini positif. Muatan kedua ini pasti ditarik dong ke sana. Ke sini. Kan tarik-menarik kalau positif. Sehingga gaya yang dirasakan oleh muatan kedua dari muatan pertama ke arah kiri. Negatif. Kita bikin negatif ke arah kiri ya. Sehingga bisa dituliskan minus F12. Ini maksudnya minus arahnya ke kiri, gaya dari muatan 1 pada muatan 2. Begitu maksudnya. Selanjutnya di sini. Ini minus Q dari muatan ketiga. Ditolak dong. Yang ini arahnya ke sana karena ditolak. Minus juga berarti. Minus F32. Gaya dari 3 pada muatan 2. Nah, yang 4 ditarik dong ke sebelah sini jadi positif. Nah, yang kelima, kita kan nggak tahu ini positif atau negatif. Ambil aja positif. Kalau ini positif, berarti ini ditarik ke sini. Dan jawaban kita pasti positif. Kalau ternyata ini negatif, jawaban kita nanti hasilnya negatif. Oke, sekarang kita ambil positif ya. Berarti ini ditarik ke sebelah sini dan bisa dituliskan plus 52. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Jumlah gayanya 0 kan pada muatan kedua di sini. Yang pertama, gaya listriknya Q per R kuadrat kan. Nah, Q kali Q kuadrat, R kuadratnya ini D kuadrat berarti. Yang kedua, kita masukkan juga minus Q per D kuadrat juga karena ini jaraknya D. Nah, yang ketiga di sini, dari muatan keempat, Q 2Q kali Q 2Q kuadrat per, kenapa 4D kuadrat, ini jaraknya 2D. Dari sini ke sini 2D. 2D dikuadratin jadi 4D kuadrat. Yang kelima juga sama, Q kecil kali Q besar per 9D kuadrat. Kenapa 9? Karena ini jaraknya 3D. 3D dikuadratin jadi 9D kuadrat. Selanjutnya yang bisa kita jumlahkan. Ini dengan ini bisa dijumlahkan kan? Jadinya 0. Ini dijumlahkan jadi minus 2Q kuadrat per D kuadrat. Ini tetap. Selanjutnya tetap. Nah, sekarang ini bisa kita coret. D kuadratnya coret bagi D kuadrat. Sehingga bawahnya tinggal 1, ini 2, ini 9. Q dicoret Q-nya. Coret. Ini Q doang. Ini Q-nya hilang. K-nya coret. Hilang kan? Jadi seperti ini. Ini yang 2 ini bisa dijumlahin dong. Hasilnya jadi ini pindah ruas ke sana. Jadi 2 minus setengah. Jadi 3 per 2 dong. Sehingga Q besarnya adalah 9 kali 3 per 2. 13,5 ya. Positif hasilnya. Berarti asumsi kita benar. Jadi Q besarnya sebesar 13,5 Q. Opsi D. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 48.
Suatu magnet batang dibungkus dengan suatu plastik. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang jumlah garis gaya magnet yang menembus permukaan plastik? Oke, kalau ada magnet di sini, dia akan ada medan magnet yang arahnya keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Jumlah garis yang keluar di sini akan sama dengan jumlah garis yang masuk. Nggak mungkin keluarnya 3, masuknya 4. Itu satu dari mana gitu. Kalau magnetnya cuma satu ya, kecuali ada magnet lain gitu di sini. Kalau magnetnya satu, jadi gini, yang keluar dari sini sama dengan jumlah yang masuk. Kalau ini dibungkus oleh plastik, berarti jumlah garis gaya yang keluar dari plastik sama dengan jumlah garis gaya yang masuk dong. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi B ini. Jumlah garis gaya yang menembus masuk sama dengan jumlah garis gaya yang menembus keluar. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 49. Gerhana bulan terjadi ketika apa gerhana bulan? Sketsanya gerhana bulan kurang lebih seperti ini ya. Jadi, bumi ini terletak di antara bulan dan matahari. Jadi yang mana? Bumi berada di antara matahari dan bulan. C ya. Oke. Sudah kita dapatkan. Soal nomor terakhir, soal 50. Dilihat dari bumi, bulan mengalami perubahan penampakan yang dikenal juga sebagai fase bulan. Perubahan fase bulan tidak diakibatkan oleh, nah, yang tidak menyebabkan perubahan fase bulan ini revolusi bumi terhadap matahari. Kalau revolusi bumi terhadap matahari kan terjadi gerak semu harian matahari kayak gitu, dan seterusnya. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi C, revolusi bumi terhadap matahari. Itu saja untuk pembahasan soal OSK IPA Fisika SMP tahun 2019. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, salam semangat.